Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu tentunya untuk kita semua. Baik teman-teman, seperti di judul video, sebelum teman-teman membeli atau menanam sawit, harus benar-benar dipersiapkan dulu mentalnya, biar tak terkejut kali, ya kan teman-teman. Kenapa seperti itu Om? Baiklah, akan saya sharing, saya ceritakan pengalaman kami di kebun sawit ini. Jadi kebun sawit ini ditanam itu lebih kurang sekitar tahun 2010-2011. Sangat panjang sekali lika-liku di kebun ini teman-teman. Bukan kita pelit, bukan kita nggak pernah ini ngupahkan ke orang, tapi hajab teman-teman. Kenapa hajab? Karena sangat luar biasa sekali biaya untuk merawat atau membuat kebun sawit. Merawat saja besar teman-teman, apalagi membuat mulai dari awal penanaman. Itu sangat besar sekali modalnya. Makanya saya selalu bicarakan kepada kawan-kawan yang punya tanah 1 hektar, 1 hektar setengah hektar, itu sebagusnya sebetulnya tidak usah kita tanam sawit. Saya bilang seperti itu karena saya sudah praktekkan sendiri. Ada lahan saya itu yang 2 hektar itu saya tidak tanam sawit, itu saya tanam pisang, saya tanam pepaya. Itu lebih menguntungkan saya rasa ketimbang sawit, karena sawit ini modalnya begitu besar. Seperti itu teman-teman. Jadi ini syukur saja nih teman-teman, ini kebun kita ini bolak-balik pernah terawat, kita babat semua, bersih, disisip semua. Sebagian dimakan landak, dimakan monyet. Udah itu selesai semua disisip, ketimbun semua, ada yang mati, ada yang bertahan hidup, bolak-balik gitu bersihkan. Jadi kalau mental nanggung ini syukur saja kebun ini. Untuk teman yang belum tahu, ini luasnya lebih kurang sekitar 12 hektar. Jadi kalau yang mental tempe, mental nanggung ini, tetangga-tetangga kita sudah ada kebun yang 3 kali pindah tangan itu teman-teman. Sudah bolak-balik dijual, gak tahan orangnya teman-teman. Gak tahan dijual. Jadi kalau kita syukurnya masih tahan. Jadi teman-teman, kita memang dari kemarin pas saat ada kita bisa, yang pentingnya kita dari kemarin itu intinya supaya mengutamakan jangan sampai terjual tanah ini teman-teman. Jangan sampai terjual kebun ini karena sangat begitu sulit saat ini untuk membeli ya teman-teman. Membeli itu sangat sulit. Jadi kita harus usahakan pertahankan. Oke, baik. Kenapa seperti itu Om? Salah satu kendala kebanyakan orang yang membeli kebun di daerah kami ini namanya daerah Tolam Pelalawan teman-teman. Yang menjadi kendala itu jarak teman-teman. Kebanyakan orang yang berkebun di sini itu bukan orang sini, orang yang jauh, orang dari Palembang, orang dari Lampung, orang dari Kota Pekanbaru, orang dari Kabupaten Pelalawan sendiri yang bagian ujung Pekanbaru seperti kami. Kami kan udah lebih dekat ke Pekanbaru, ke Kota Madya daripada ke sini, ke ini udah dibilang udah jauh ini teman-teman dari ibu kota Kerincinya, ibu kota Pelalawan. Jadi kendalanya teman-teman, kalau kita main upah semua, mental tanggung merawat kebun di sini nih. Ini kebun di sini nih, ini namanya rawa gambut nih teman-teman. Tapi rawa gambutnya bagus, tidak gampang tumbang. Itu di video sebelumnya itu saya tidak upload di sini ya, ada di TikTok. TikTok saya namanya Amar Makruf Esa. Itu di TikTok itu saya upload. Bagi yang udah terawat, kita ada pupuk itu bagus. Sebenarnya kalau untuk pemupukan di rawa gambut ini itu biayanya sangat rendah teman-teman. Yang besar di sini untuk menjaga gulma, karena sangat cukupnya ketersediaan air di lahan ini. Itu gulma itu gampang semak. Jadi kalau kita lay-lay tidak konsentrasi, itu bisa kita keteter teman-teman, ketimbun semak lagi. Seperti inilah contohnya teman-teman. Ini kuda kita semprot, ini kita tidak boleh lalai, ini kita harus pantau terus. Nanti begitu agak ada hijau-hijau sedikit kita siram lagi. Seperti itu.
Jadi kalau untuk tunasan sendiri, tunasan seperti ini kalau kita upahkan ke orang, kalau mental-mental kita nanggung, ini sudah main ini mungkin 10.000 aja nggak mau orang ini, kalau teman-teman nggak mau ini 10.000, mungkin 15.000 kali 10 12 hektar udah berapa kan. Jadi memang kalau mental nanggung, jual ini teman-teman, dijual kebun ini, dilipat. Jadi kita dari kemarin ya udah tidak sanggup, ya udah biar dulu, nanti kapan sanggup ada modal kita olah lagi. Jadi kalau untuk yang terakhir ini udah jurus terakhir juga ini teman-teman. Ini memang benar-benar ini kebun ini jadi. Kalau nggak jadi juga lagi, kalau tinggal lagi nanti ya jual aja lah, cari tempat lain aja. Tapi insya Allah ini jadi nih teman-teman. Jadi panjang sekali sangat cerita di kebun ini teman-teman. Itu di kebun kita ini bukan bolak-balik pindah tangan, bolak-balik anggota yang merawat dulunya. Sempat diserahkan juga sama orang, disuruh dia yang merawat, dia yang ngambil hasilnya. Tapi ginilah juga teman-teman, kita nggak ada ngambil sama sekali, biarlah diputar dia, dimanfaatkan dia. Tapi apa jadinya? Dia bikin hutan lindung di belakang. Jadi kebun ini panjangnya itu ke belakang 250 meter. Untuk lintangnya itu 480. Itu banyak hutan lindung dibikinnya di belakang. Dia asik ke sana kemari, jadi kayak gini, jadi hutan. Sementara ya pada saat harga sawit 3.000 kemarin dia pegang teman-teman. Cuman beginilah hasilnya. Mau kita apa lagi ya kan? Ya kita pegang aja lagi, karena kita kemarin tidak ada modal ya. Kalau memang mau ngurus silakan ya, pandai-pandai dibersihkan gini terus segala macam gitu kan. Tapi gini, makanya saya bilang mental nanggung, kita tanam sayur saja teman-teman. Makanya saya selama ini modal saya sedikit, apa coba kalikan saja teman-teman. Beli tanah taruhlah sekarang kalau darat itu 30, darat itu 150 juta. Lahan gambut itu 35 juta. 35 juta tambah staking 15 juta, sudah berapa juta? Tambah bibit 50.000 kali 135 batang. Upah tanam itu orang pinta 15.000 per batang. Perawatan sampai panen selama 3 tahun, diberi makan tanpa memberi kita hasil, sudah berapa teman-teman? Makanya tanam sayur saja, tanam kangkung 20 hari kita sudah panen. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.